Mbak Winda. Buatkan aku sangria. Ingat, jangan pakai lemon. Naik. Beneran naik. Aduh, Mbak Winda, Anda benar-benar trader terhebat. Yang pernah saya lihat. Pengangkatan wakil direktur utama kali ini pasti jatuh ke tangan Anda. Hasil kali ini adalah usaha bersama kita semua. Soal penunjukan jabatan, saya yakin hasil akan mengikuti usaha. Jam kerja malah kumpul-kumpul, ngobrol ngalor ngidul. Kalian kelihatannya pada nganggur. Kerjaannya kurang banget. Ini adalah putra dari presiden direktur kita, Pakadefir. Baru saja pulang dari studi di negara Atlan. Mulai sekarang, semua urusan perusahaan, besar maupun kecil akan ditangani sepenuhnya oleh Pak Aditya. Apa perusahaan bayar kalian? Untuk berpesta? Suruh HRD periksa catatan kehadiran mereka. Segerabuatkan daftar PHK. Ya, Pakadefir, saya rasa Anda salah paham. Kami baru saja menggagalkan aksi short selling jahat. Aku tanya kamu, perusahaan ini tempat menciptakan nilai bagi klien. Karyawan yang tidak bernilai adalah sampah, adalah parasit. Aku tidak peduli kalian sebelumnya seperti apa, karena papaku menyuruhku mengelola perusahaan. Mulai sekarang ikuti aturanku. Rina, atas nama perusahaan, saya beritahu, Anda dipecat. Saya sedang cuti melahirkan. Anda tidak bisa memecat saya. Ini bukan diskusi. Ini pemberitahuan, keputusan final perusahaan. Pak Aditya. Saya suis Amirina. Saya sudah mengorbankan cuti pendant pinggan. Untuk lembur di perusahaan, saya lembur sukarela. Untuk menutupi jam kerja yang hilang karena istri saya cuti. nah, Semua dengar ya? Dia sukarela mengganti kerugian perusahaan. Aku tidak memaksanya. Kalau istri saya, Aku memecatnya supaya dia bisa jaga anak di rumah. Dan kamu bisa fokus kerja. tidak boleh. Pak Aditya. Ibu saya dirawat kemoterapi jangka panjang. Saya masih harus bayar cicilan rumah dan mobil. Saya sendiri tidak akan kuat. Urusan rumah tanggamu. Apa urusanku? Terkadang, coba pikirkan baik-baik. Apa penyebabnya dari dirimu sendiri? Gajimu naik tidak? Kerjamu sudah serius atau belum? Kamu sudah berumur 30-an. Pekerjaan dan keluarga semuanya berantakan. Itu artinya kemampuanmu payah. Pikat dia juga. ya, Tindakanmu ini terlalu kejam, bukan? Buku panduan karyawan jelas menyatakan, karyawan berhak atas kuri melahirkan dan kuri pendampingan berbayar. Buku panduan karyawan itu apa? Segera batalkan. Ini adalah grup Sentosa Makmur. Ini milik keluarga Wijaya. Mulai hari ini, luncurkan program efisiensi biaya. Karyawan wanita yang baru menikah, karyawan wanita yang sudah punya anak, dan karyawan di atas 35 tahun. Semuanya langsung di PHK. baik, diterima. Kalau Anda bertindak seperti ini, mereka akan kecewa. Aku sudah lama sabar denganmu. Tidak menciptakan nilai saja sudah keterlaluan. Berani-beraninya melawan atasan. Kamu juga dipecat. Maksudmu mau memecat saya? Masa iya aku harus naikin jabatan dan gajimu? Pakadefir, Saya sudah cek data karyawannya. Namanya Winda, pendidikannya, kayaknya cuma diploma. gelar akademik nggak bisa mewakili segalanya. Prestasi yang saya berikan untuk grup Sentosa Makmur, semua orang odar lihat. Iya, betul. PHK Aditi. Perusahaan kita, 3 dana pilar utama kita, yang terbesar dan paling menguntungkan. Semuanya dikelola oleh Mbak Winda. 3 dana itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Dulu dikelola Pak Sang yang senior. Entah dia kasih obat apa ke Pak Sang, lalu diserahkan ke orang yang cuma lulusan diploma buat nerusin. Pakadefir, berdasarkan catatan kehadiran, Winda dalam setengah tahun terakhir, kehadiran normal hanya 2 kali. Mbak Winda selain ngatur transaksi, juga bertanggung jawab, melayani klien besar. Nah kalau gitu, semuanya jadi jelas. Cewek, mana mungkin di dunia kerja langsung sukses? Lihat aja sikap genitnya. Kayaknya
Mesting gandeling kawak. Tapi Sentosa makmur. Sebagai perusahaan publik, 100 besar di negara Cakra, sama sekali nggak boleh ada orang yang merusak seperti ini. Aditi. Kamu fitnah. Sebaiknya kamu temukan buktinya hari ini. Kalau enggak, Aku tuntut kamu karena fitnah. Cepetan lapor. Aku takut banget nih. Cewek tak tahu malu kayak kamu. Mana bisa lawan tim hukum Sentosa Makmur? Sekarang juga pergi. Aku masih bisa tidak menuntutmu atas tanggung jawab hukum karena merusak nama baik perusahaan kita. Kalau mau nyari kesalahan, selalu ada alasannya. Karyawan perempuan. Cari makan pakai skill sendiri, kok malah dibilang naik jabatan pakai cara kotor. Perusahaan yang nggak menghargai orang. Nggak layak aku layani. Mbak Winda, Siapapun bisa di PHK, tapi jangan Mbak Winda. Short selling jahat harian. Cuma awal aja. Tanpa Mbak, kita nggak bisa hadapin. Cayam, kalau menurut kamu, tanpa dia, Sentosa Makmur bakal bangkrut? Jujur aja kasih tahu kalian. Aku udah ngajak Dewa Saham nomor 1 dunia, Viwa Piwekchari, kepala manajer investasi kita. Siapa? Aku, yang sering lihat di internet, Dewa Saham Viwa? Selain dia, siapa lagi yang pantas disebut Dewa Saham? Dia? Dulu Viwa, mulai dari nol. Tapi investasi pertamanya, langsung jadi legenda. Bahkan dapat Criterion Angel. Perusahaan aksara, hasilnya naik 5.000 kali lipat. Viwa, udah punya harta 10 miliar. Kenapa dia mau ke grup keluarga Wijaya? Ikut kerja seperti kuda. Minta APA? Ya pasti ngincer aku dong. Aku sama dia memang ada hubungan pribadi. Mari kita sambut Dewa Saham. Viwa. Dia Viwa? Terus aku siapa? Saya umumkan, mulai hari ini, Viwa diangkat sebagai wakil presiden perusahaan dan akan mengambil alih produk 3 dana pilar utama. Sedangkan kamu, kenapa kamu belum pergi? Kamu yakin kamu Viwa? Buktikan. Lucu banget. Kamu dari departemen mana sih? Suruh atasanmu datang ke aku. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Kamu yakin? Kamu Viwa? Cewek ini, dari mana munculnya? Jangan-jangan dia benar-benar kenal Viwa? Kamu bilang dia bukan Viwa. Kamu punya bukti? Aku. Apa-apaan kamu? Kamu memang cuma bisa mainin trik-trik curang aja. Kamu pergi sendiri, aku bisa paham. Tapi kamu nggak boleh bikin dia malu di depan umum. Dia itu kan aku undang dengan susah payah. Ah, Pak Aditya. Di perusahaan bisa aja masuk orang-orang nggak jelas. Itu hal yang wajar. Mending kita mulai dari perbaikan SDM. Kalau gitu, mulai dari perbaikan si dia ini, si perusahaan ini aja. Di depan mataku, memang ada satu perusak. Enggak. 2. Awalnya cuma mau pecat kamu, sekarang kamu berhasil bikin aku marah. Bawa dia urus administrasi. Ingat, Jaipikat. siap, Pak Aditya. Aku jamin, kamu pasti nyesel. Oh, ingat baik-baik hari ini. Setiap kata yang kamu ucapin. Keuangan. Potong semua gaji dan bonusnya. Kinerja di nol ini. Hari pertama kerja, gimana rasanya? Santai aja, Papa. Aku udah menyingkirkan beberapa hama perusahaan. Bapak hebat, anaknya juga hebat. Serahin perusahaan ke kamu dan Viwa. Urus, Papa bisa pertimbangin pensiun nih. Kamu juga kenal Viwa? Nggak cuma tahu. Dulu, aku sering minta saran sama dia. Enggak, ada masalah apa-apa. Harus minta persetujuan Viwa. Dia kan aset berharga perusahaan kita. Aduh, Ini bukan perjanjian resign. Ini jelas-jelas perjanjian pengakuan. Aku tidak akan tanda tangan. Kamu nggak mau tanda tangan?
Kamu percaya atau tidak? Aku bisa membuat supaya kamu nggak mendapat sepeser pun. Gaji kamu selama 3 tahun ini. Harus kamu kembalikan semuanya. Dalam 3 tahun ini, aku sudah menghasilkan profit hampir 10 miliar untuk perusahaan. Gaji dan uang pesangon itu, semuanya hak aku. Aku penasaran. Kamu tahu nggak? 3 kata hukum ketenagakerjaan itu ditulis seperti apa? Kamu yang buta hukum. Kok bisa jadi kepala HRD? Kamu. Baik. Sekarang semua orang di perusahaan tahu. Kamu itu preman wanita lulusan diploma. Apa dasarmu berani bilang? Kamu menghasilkan 10 miliar untuk perusahaan? Kenapa nggak bilang? Kamu itu dewa saham Viwa? Pertanyaan yang bagus. Betul. Aku memang Viwa. Pak. Kamu itu cuma angin lalu. Masa dewa saham Viwa? Jangan ngomong sembarangan. Intinya, tanda tangan, atau tidak? Aku tidak tanda tangan. Kalau masalah ini jadi besar dan merusak citra perusahaan, coba tebak, siapa yang akan jadi kambing hitam? Aditya, masih mau mempertahankanmu? Kamu tunggu. Tanda tangan ini dulu. Hello, Papa. Aku ingatkan sekali lagi. Viwa meski pendidikannya tidak tinggi, tapi kemampuannya sangat kuat, termasuk talenta yang berbasis pengalaman. Kamu bekerja sama dengannya, pasti bisa cepat berkembang. Viwa kan lulusan S2 luar negeri. Kenapa si tua itu bilang pendidikannya tidak tinggi? Ada apa? Ini Bapak Presiden Direktur. Ada instruksi baru, Pak? Enggak juga. Viwa, bukannya kamu lulusan S2? Kenapa bapakku bilang latar belakang pendidikanmu biasa aja? Mungkin karena dulu yang mengelola 3 dana pilar utama Sentosa Makmur itu Pak Gilang. Dia doktor gelar ganda. Jadi di mata Bapak Presiden Direktur, gelar S2ku ini jadi dianggap kurang gitu? Latar belakang pendidikan nggak penting. Kamu adalah Viwa. Itulah yang paling penting. Hakadifir, Hindarat, dana luar negeri kita. Runtu, kita pegang saham besar, farmasi Atlan. Terungkap skandal pemalsuan. Harganya langsung anjlok bebas. Menyebabkan kita dalam setengah jam. Rugi 5 miliar. Apa katamu? Hakadifir, sekarang kita harus bagaimana? Saya perusahaan gajian kalian. Cuma buat nanya aku gimana? Semuanya buruan. Carry Karanaikin Hargasam. Dulu semuanya ditangani langsung oleh Mbak Winda, melakukan lindung nilai dengan raksasa keuangan luar negeri itu, PAK Aditya. Bagaimana kalau Anda minta Mbak Winda kembali? Sentosa Makmur ngeluarin duit banyak buat gaji kalian sebanyak ini? Bukannya Put Nangganan. Krisis kayak gini? Mulai sekarang, siapapun yang berani sebut nama Winda di depanku lagi, langsung aku pecat. Viwa, Kamu pasti ada cara nyelesainnya. Kan? Sialan, kenapa baru datang langsung? Dapat masalah segede ini. Ilmu dangkal yang kupelajari cuma bisa nipu anak orang kaya yang bego. Malah minta aku yang selesain. Kalau aku bisa selesain, masih perlu pura-pura jadi Viwa? Kamu kan dewa saham Viwa loh. Situasi Sentosa Makmur kali ini sama seperti saat kamu membantu Bintang Biru mengusir raksasa keuangan Atlan yang melakukan short selling massal 3 tahun lalu. Sama aja, kali ini kamu pasti juga bisa bantu Sentosa Makmur lewatin kesulitan ini, iya kan? Bisa dicoba sih. Tapi aku butuh lingkungan yang benar-benar tenang. Siapapun nggak boleh ganggu. Cepetan angkat. Halo, adik jago. Butuh bantuan darurat nih, bro. Aku nemu masalah yang super ribet. Kali ini kamu harus bantu aku, dong. Masalah saham, ya? Aku kan murid langsung dari Master Viwa. Cuma gara-gara urusan receh kayak gini cari aku. Tapi kalau mau aku turun tangan, bisa aja. Udah kepikiran. Gimana mau balas budi ke aku? Si 3 setan. Lain kali cari variasi baru. Dijamin kamu bakal seneng sampai terbang. Udah 5 menit nih. Kok masih turun terus?
Dia. Beneran Viwa? Cepat lihat. Naik, naik. Bahkan sudah melewati harga sebelum gejolak. Lebih tinggi 1 kon Atlan. Wah, hebat juga. Nama dewa saham Viwa. Emang nggak main-main? Masalahnya beres. Nah, Pak Aditya, gimana mau balas budi ke aku? Aku udah suruh keuangan transfer 20 miliar rupiah ke kartu gajimu. Opsi saham perusahaan juga bakal dihitung sesuai standar tertinggi di industri. Yang aku mau adalah dari Pak Aditya. Ucapan terima kasihnya. Gimana kalau malam ini? Lain kali aja. Lain kali, pasti. Malam ini aku ada janji sama klien yang cukup penting. Aku duluan. Halo, saya datang untuk wawancara. Kamu cuma lulusan D3. Berani-beraninya melamar ke perusahaan kami. Silakan tanya apa saja. Soal keuangan. Saya Jamin. Jawabannya akan memuaskan Anda. Saya lulusan kampus ternama. Masa perlu penjelasan dari lulusan D3? Seperti kamu, coba kamu keluar dan tanya-tanya. Lihat perusahaan keuangan mana yang mau terima lulusan D3. Pabrik elektronik butuh pekerja bor. Minimal lulusan D3. Gaji 2.500 per bulan. Makan dan tempat tinggal gratis. Saya D3 ke S1. Saya lulusan S1 non-reguler. Jurusan mesin, sangat cocok. Jangan ada yang berebut denganku. Saya Master S1 reguler. Bahasa Inggris level 8. Ini. Sekarang masalah mencari kerja. Sulit sampai segitunya? Ini keterlaluan banget. Zaman sekarang, lulus sama saja dengan menganggur. Bahkan doktor, harus jadi 3 serangkai. Apa itu 3 serangkai? Kurir makanan, kurir paket, sopir taksi online. Terima kasih. Nggak kelihatan, iya? Saya lulusan doktor, dulu belajar filsafat di negara Atlan. Sekarang, fokus ke arah lingkungan. Halo, saya ingin melamar pekerjaan ini. Ya ampun. Kamu sudah 27 tahun. Di dunia kerja, itu sudah termasuk tua. Saya 27. Tua. Wanita seusia kamu. Saya paling paham. Tidak lama setelah kerja, pasti menikah. Tidak lama setelah menikah, pasti hamil. Setelah punya anak, sering bolos. Banyak masalahnya. Perusahaan kami bukan panti asuhan. Silakan cari perusahaan lain untuk dibodohi. D3, gaji 100.000 per bulan. Kamu berani tulis, saya berani percaya? nggak salah kok. Mencari kerja itu juga sebuah seni. Kami punya mekanisme pelatihan khusus. Nggak perlu 1888. Nggak perlu 988 juga. Cuma perlu 688. 688 saja. Kamu sudah bisa menikmati layanan bimbingan 1 lawan 1 ini. Nona, jangan lari dong. Halo, Bapak Ibu pewawancara. Kamu pernah bekerja di Sentosa Makmur. Kedua perusahaan kami adalah pesaing satu sama lain. Jangan-jangan kamu mata-mata bisnis. Marah-marah lagi. Lihat baik-baik. Dia cuma lulusan diploma di Sentosa Makmur. Paling-paling cuma membersihkan toilet. Nggak tahu juga gimana nyaring CV-nya. Sampai bisa ngasih orang kayak gini masuk ke sini. Aku kira bursa keuangan Spark menerima talenta tanpa memandang latar belakang. Ternyata sama saja. Sepertinya nggak perlu dilanjutin lagi. Berdiri. Aku lihat di CVMU tertulis, kamu yang mengendalikan perang merah biru musim panas lalu. Dalam krisis keuangan tahun sebelumnya, mengalahkan modal spekulasi Wall Street. Tahun ini bahkan makan malam bersama Buffett dan Soros. Sebanyak 12 kali. Mereka baru-baru ini memang meminta saran dariku tentang rekomendasi saham. Kamu lulusan diploma cupu. Nggak malu-maluin ngomong gede. Sepengetahuanku, yang pernah makan malam bersama Buffett dan Soros di tempat yang sama sebanyak 12 kali, kayaknya cuma hanya dewa saham Viwa. Betul. Sudah kutulis di CV-ku.
Aku sudah mewawancarai banyak orang, tapi yang seenaknya kayak kamu, baru pertama kali ini. Ngapain kamu berdebat sama penipu kantoran kayak dia? Hari ini, aku bisa kasih kamu kesempatan kerja. Perusahaan kami ini masih butuh satu posisi bersihin toilet. Menurutku, kamu cocok banget. Kalian memang sombong dan merendahkan orang. Fu Hunting bisa merekrut kalian. Sungguh buta. Dikasih muka malah nggak mau. Saya kudoakan kamu seumur hidup nggak dapat kerjaan. Jadi pelacur di jalan pun nggak ada yang mau. Pelacur apa? Direktur Fu. Pijat. Sudah berapa kali aku bilang ke kalian? Kalian HR mewakili citra perusahaan. Bagaimana kalian memperlakukan pelamar? Begitulah pelamar akan menyebarkan citra perusahaan kami di luar. Masih nggak ingat? Direktur Fu, Anda lihat, ini. Dia cuma lulusan diploma. Nggak ada satu kata pun yang jujur. Anda tenang saja. Sudah kumasukkan dia ke database talenta perusahaan, dan ku blokir. Pasti dia seumur hidup nggak bakal bisa masuk ke Spark. Kamu tahu nggak siapa yang kamu usir? Siapa? Dia adalah Fiwa yang terkenal di industri keuangan. Sekarang, berapa banyak perusahaan di luar sana yang bersujud minta pun nggak dapat untuk makan malam bersamanya. Harga lelangnya saja sudah naik sampai 1 miliar. Bukannya dia penipu? Dia cuma lulusan diploma. Masa bisa jadi Fiwa? Pergi. Mulai hari ini, kalian berdua dipecat. Tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Sedangkan untuk Fiwa, aku harus mencarinya untuk minta maaf dengan tulus. Di sini aku sudah selesai untuk sementara. Ayo kita ketemuan. Jam 9 malam. Cave Lucky. Tempat dekat jendela. Aditya, kamu tidak bisa lepas dari tangan saya, termasuk seluruh grup Sentosa Makmur ini. Akhirnya akan menjadi milik saya. Pukul 9 malam, Cafe Lucky. Ternyata dia punya teman khusus. Aku ingin melihat pelakor seperti apa yang berani merebut Aditya saya. Kenapa bisa dia? Karena Aditya sudah berkonflik total dengan dia. Sepertinya mereka sampai sekarang masih belum tahu siapa satu sama lain. Tidak. Aku akan membuat rahasia ini selamanya tidak terungkap. Kamu ini. Wolf yang tersesat adalah pacar saya. Sepertinya Pak Aditya benar. Kamu ini wanita. Terlihat sangat serius. Padahal, perbuatanmu adalah perbuatan pelakor. Kamu salah paham. Kami hanya berbicara tentang masalah profesional. Hari ini juga pertama kali bertemu. Benar saja. Ini jadi mudah. Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu pacar saya. Kamu mau apa? Kalau tidak, lain kali bukan. Hukuman sederhana seperti ini. Nyonya. Aku akan mengantar Nyonya untuk mengganti baju. Aditya, kenapa kamu datang? Kamu adalah Wei Guang. Kamu? Wolf yang tersesat. Aku sudah memikirkan banyak kemungkinan tentang sosoknya. Tidak menyangka. Ternyata kamu. Kami mendiskusikan banyak masalah finansial. Kamu selalu memberi saya kejutan. Aku seharusnya sudah tahu itu kamu, Vinta. Sungguh menyebalkan. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Aduh, aku paham. Pekerjaan ini cocok untuk kamu. Ini tip untukmu. Di sini bukan perusahaanmu. Sinkerkan tingkah lakusak. Sikap itu. Kamu bisa sampai seperti ini hanya karena papa kamu. Kamu ini orang jahat. Jangan paksa aku memukul wanita. Fiwa. Berdasarkan apa kau berani mengaku sebagai Fiwa? Kau adalah sampah di industri keuangan. Aku akan segera perintahkan seluruh industri untuk memblacklist MU. Aditya, sayang, sekarang dunia keuangan dalam negeri
Seramah ini, ya, benar-benar ada saja orang aneh. Tapi memang tidak aneh. Kalau tidak ada yang mengaku aku sebagai diriku. Baru aneh. Jangan dihiraukan dia. Lihatlah dia. Sudah jadi pelayan yang lucu. Mari kita maafkan dia saja. Wanita yang cocok akan langgeng. Untungnya ada Viwa ini di sini. Sentosa makmur kalian sudah diambang kebangkrutan. Aditya, lihatlah dia. Aku sekarang sangat curiga. Kau dipecat, lalu mendendam. Sengaja menyiapkan bom waktu untuk perusahaan. Kalau tidak, bagaimana bisa baru saja kau pergi? Reksadana itu hampir kolaps? Katakan, apa yang kau lakukan? Saat kau baru datang ke perusahaan, aku sudah mengingatkanmu. Sudah diawasi oleh modal asing. Diserang dengan short selling jahat. Hanya awal. Kau saja tidak percaya padaku. Kau masih berani membantah? Kau kira aku akan percaya pada wanita sembarangan sepertimu? Kalau begitu, lanjutkan saja. Percaya padanya. Aku malas berurusan dengan kalian. Berulang kali menghina Viwa. Kau tahu betapa pentingnya dia bagiku. Dan Sentosa makmur, sekarang juga, berlutut. Dan minta maaf padanya. Aku suruh kau berlutut. Kau siapa? Kamu siapa? Kak Aditya, kamu baik-baik saja? Tolong, dia mukul orang. Kalau aku lihat kamu pakai tangan kotormu sentuh dia lagi, aku akan hancurkan tanganmu dan beri makan anjing. Oh, kamu ya? Kamu tahu dia siapa? Berkelahi untuk dia? Fu Hanting, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku sengaja datang buat nyelamatin kamu. Kalau aku terlambat sedikit, kamu pasti sudah dimakan sama pria ini. Oh, ternyata kalian kenal. Nggak heran tadi berani banget. Sudah dapat sugar daddy ya? Mas ganteng, jangan percaya dia. Cewek ini, omongannya cuma omong kosong. Makanya dia dipecat. Cari cewek lain aja. Pasti lebih baik dari dia. Dasar orang buta, selera aku nggak perlu dikomentarin sama kamu. Sel era kamu. Cuma untuk cewek ini. Sampai berani musuhin grup Sentosa Makmur? Flu. Aku saranin kamu cari rumah sakit mata buat cuci mata. Kalau perlu, aku bisa kasih rekomendasi. Beberapa ahli mata yang bagus. Sudahlah. Aku sudah kebal sama dua orang jahat ini. Mereka cuma bisa menggonggong doang. Kalau dihirauin, malah makin semangat. Ayo kita pergi. Siapa yang kamu bilang anjing? Lulusan sekolah vokasi palsuin. Jadi Viwa piut nipu orang. Cepat banget lupa. Gimana kamu dipecat? Oh ya? Dasar cewek jahat. Nanti tunggu surat somasi pengacara. Siapa yang kamu umpat? Viwa di mana? Aku umpat dia. Cewek brengsek ini palsuin Viwa. Ketahuan sama aku. Langsung dipecat. Viwa yang asli ada di sini. Sedangkan dia buat ngasih sepatu ke Viwa kami aja. Nggak pantas. Sepertinya aku ngerti sekarang. Viwa. Senang bertemu. Sudah lama mendengar nama Anda. Pak Fu. Senang sekali bertemu. Ngomong-ngomong, aku tadi dapat janji temu sama ahli mata. Tapi, sekarang aku rasa kamu lebih butuh itu daripada aku. Winda. Karena kamu sudah keluar dari Sentosa Makmur. Sekarang aku secara resmi mengundang kamu untuk bergabung dengan grup finansial Spark. Gaji setahun 18 miliar rupiah. Saifu, saya perlu mengingatkanmu. Wanita ini adalah seorang penipu. Kalau kamu bekerja sama dengan dia, bisnis Spark Finance kamu yang sudah berjalan ratusan tahun akan hancur karena kamu. Kamu bilang dia penipu. Tidak, kalau begitu, yang ada di sampingmu, Viwa ini. Dia adalah milik grup Sentosa Makmur, penopang utama. Papa bilang, semua urusan bisnis harus ditanyakan padanya. Dan kamu berani di depan umum muncul dan menuduh Viwa. Siapa lagi yang harus saya pecat kalau bukan kamu? Saifu, minta tolong minggir sedikit. Orang ini berani menghina Viwa. Itu berarti menghina saya dan grup Sentosa Makmur. Hari ini saya harus menghajar dia. Kamu berani? Saya beritahu kamu. Hari ini saya ada di sini. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ini hanya grup Sentosa Makmur. Spark Finance saya juga bukan lemah. Kalau tidak percaya, kamu bisa coba. Kakak Aditya, mungkin lebih baik kita berhenti. Tidak bisa berhenti begitu saja, Winda. Kamu hanya numpang hidup di Sentosa Makmur. Penghasilan ilegal selama 3 tahun.
harus dikembalikan ke saya. Saya kembalikan. Ini semua adalah tabunganmu selama 3 tahun, yang kamu kumpulkan. Kenapa harus dikembalikan ke dia? Dulu saya kuliah di luar negeri. Semua dibantu oleh Bapak Presiden Direktur. Saya masuk ke grup Sentosa Makmur. Juga untuk membalas budi. Sekarang, mereka mau membuang saya setelah digunakan. Kalau begitu, saya juga harus memutuskan hubungan dengan masa lalu. Kartu ini adalah tabungan saya selama ini di grup Sentosa Makmur. Total 5 juta. Ini adalah kunci rumah saya. Semua saya kembalikan ke kamu. Minta tolong sampaikan. Bapak Presiden Direktur, dari sekarang, saya dan grup Sentosa Makmur. Hubungan baik sudah putus. Bagus. Hunting. Hari ini, saya berjanji kepada kamu di sini. Dalam 1 bulan, saya akan membuat nilai pasar Spark Finance jauh melampaui grup Sentosa Makmur. Kamu bilang apa? Membiarkan Xinghuo melampaui Sentosa Makmur kita. Sudah 3 tahun terakhir tidak melihat laporan keuangan, ya? Pendapatan grup Sentosa Makmur kita 5 kali lipat dari Xinghuo Financial. Selama 3 tahun ini, grup Sentosa Makmur, pendapatannya melonjak. Semuanya karena kehadiran Winda. Si bodoh ini malah mendorong pohon uang keluar. Ditambah lagi dengan kehadiran Fiwa, sebuah perusahaan yang selalu jadi nomor 2, ditambah seorang Penapu lulusan diploma. Mau melampaui grup Sentosa Makmur kita? Ada orang yang, wah, dia benar-benar lucu. Meniru-niru sampai ketagihan. Benar-benar mengira dirinya dewa saham. Bagaimana kalau kita bertaruh? Konyol. Aku adalah Presiden Direktur Petahana, Grup Sentosa Makmur, sedangkan kamu hanya seorang kuli biasa lulusan diploma. Berdasarkan APA? Berdasarkan aku sebagai Presiden Direktur Xinghuo. Cukup pantas tidak? Setelah taruhan selesai, siapa yang kalah, langsung delisting. Kamu yakin mau untuk wanita ini mempertaruhkan dirimu sendiri? Dan masa depan Xinghuo, begitu? Jaga mulutmu, jangan bicara kasar. Dia sekarang adalah direktur di perusahaanku. Dan di masa depan, juga orang yang akan menginjak-injak kalian. Baik. Niat baik dianggap niat jahat. Taruh saja kalau mau. Aku takut sama kamu. Si tua itu. Cepat lihat. Berita. Si brengsek Aditya ini sebenarnya sedang apa? Hello, Papa. Berita tentang taruhan. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Ayah. Aku kan sedang menjalankan program efisiensi biaya. Si parasit yang aku pecat itu malah diambil oleh SI Bodoh Besar Fu Hunting. Seperti mendapat harta karun. Dan dengan sok tahu, mau melawanku. Apa aku bisa takut sama dia? Kalau begitu dia pasti kalah. Kamu harus ingat, Ohona. Tidak penting. Selama ada Fiwa, tidak peduli melawan siapa, Sentosa Makmur kita tidak akan kalah. Saat ini, kunci dari taruhan ini terletak pada Fiwa. Kamu harus memuja Dewa Kemakmuran ini dan melayaninya dengan baik. Baiklah. Tenang saja, Papa. Aku dan Fiwa sebenarnya hanya teman online, tapi hubungan kami lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Baik. Kalau begitu, Papa akan menunggu kabar baikmu. Anak kita hebat. Baru beberapa hari di perusahaan. Dia sudah mengatur perusahaan dengan rapi. Tentu saja. Lihatlah. Dia anak siapa? Tapi, saat aku berbicara dengan anakku lewat telepon tadi, hatiku seperti tertusuk. Tidak boleh. Aku harus menelepon Fiwa. Semuanya, berhenti sebentar. Aku akan memperkenalkan seseorang secara resmi kepada kalian. Ini adalah Winda, Ibu Winda. Kedepannya, jika kalian ada masalah dalam pekerjaan, laporkan saja kepada Ibu Winda. Mohon bimbingannya. Semoga kita semua bisa bekerja sama dan membuat Xinghuo mencapai kejayaan lagi. Baiklah, lanjutkan bekerja. Winda, jika ada masalah dalam pekerjaan, jangan ragu untuk bicara padaku. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo. Halo.
Halo. Permisi. Apakah ini Mbak Winda? Ya. Kami dari negara Atlan. Perusahaan finansial top, Grup Wall Street. Perusahaan kami bersedia Menawarkan gaji 100 kali lipat dari perusahaan sebelumnya untuk mengajak Anda bergabung. Maaf ya. Saya sudah bekerja di perusahaan lain sekarang. Aduh, kenapa kamu masih telepon? Fiwa dan anak kita sedang mencari cara untuk menghadapi Spar. Mungkin saja mereka bisa berkembang menjadi pasangan. Kalau kamu telepon sekarang, apa gunanya? Kamu juga. Benar. Kamu ini selalu khawatir. Kita susah-susah keluar liburan. Urusan perusahaan jangan dipikirkan. Baiklah. Baiklah. Aku ikut kamu. Oh iya, kapal Elizabeth yang kita pesan akan berangkat sore ini. Cepat kita siap-siap. Baik. Winda, kamu benar-benar mau menolak ajakan dari konglomerat top luar negeri dan tetap di Spark? Saya percaya pada penilaian saya. Dibanding Sentosa Makmur, Spark lebih mudah. Lebih berpikir seperti internet. Saya percaya, kalau kita bekerja sama, Spark pasti akan menjadi perusahaan yang hebat. Aku tidak menyangka bisa bertemu kamu, lebih tidak menyangka. Kita bisa sekali lagi berjuang bersama. Asalkan ada kamu. Sentosa Makmur saja tidak perlu dibicarakan. Bahkan kalau harus berhadapan dengan raksasa finansial internasional, aku tidak akan takut lagi. Kamu begitu percaya padaku, kalau kali ini kita gagal dalam pertaruhan? Kamu adalah Fiwa, menginjak Sentosa Makmur. Seperti menginjak serangga kecil, begitu mudah. Lagi pula, kalau kita gagal, asalkan kita masih ada, kita bisa bangkit lagi. Kekuatan Sentosa Makmur juga tidak bisa dianggap remeh. Banyak orang adalah yang saya bimbing sendiri. Mereka ke perusahaan manapun akan menjadi pilar utama. Sekarang Aditya mengambil alih perusahaan. Semoga saja mereka diperlakukan baik. Hak Aditya. Aku umumkan. Sekarang mulai pemecatan tahap kedua. Semua orang di departemen kamu yang pernah bekerja sama dengan Winda, sekarang langsung siapkan barang. Dan Hillier. Semua orang di departemenmu yang pernah bekerja bersama Winda, sekarang langsung bersiap-siap dan keluar sekarang. Kami bekerja dengan Direktur Winda dan menghasilkan profit besar untuk perusahaan. Kenapa kamu bisa memecat kami sesuka hati? Dan lagi, berdasarkan standar pemecatan sebelumnya. Kami semua masih single dan belum lebih dari 35 tahun. Kenapa Sentosa Makmur perlu reformasi dan membentuk tim yang lebih muda? Sekarang, karyawan yang sudah 28 tahun, semua dianggap karyawan tua dan harus keluar. Kami memberikan periode karir paling produktif untuk Sentosa Makmur dan dibuang setelah tidak berguna. Kamu keterlaluan. Kalau kamu tidak memberi tempat, bagaimana yang lebih muda bisa mendapatkan pengalaman? Kamu semua tua dan mahal. Kalau tidak dipecat, disimpan untuk tahun baru? Kalau kamu memperlakukan kami seperti ini, APA lagi person kami. Untuk Sentosa Makmur, tolong hitung juga uang lembur kami selama ini. Aku rasa mereka benar. Perusahaan memperhitungkan efisiensi manusia memang benar. Tetapi kalau membuat hati karyawan terpecah, mereka benar-benar akan menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Kakak Aditya, tenang saja. Aku sudah memanggil tim finansial top dari negara Atlan. Jauh lebih baik daripada mereka. Kalau begitu aku lega. Kenapa masih diam? Hillier. Perusahaan sampah. Tunggu saja bangkrut. Kami pergi. Sebelum kamu datang, Sentosa Makmur sudah membangun dana pool. Dengan waktu sekarang, apakah kami masih bisa? Dana pool itu dibangun oleh tim saya. Sangat kokoh. Meskipun mereka setiap hari tidak melakukan APA, akan ada profit besar masuk. Wah, kalau begitu, kami sekarang perlu membangun yang lebih besar untuk mungkin bertahan. Untuk melampaui dana pool mereka dalam waktu singkat, benar-benar tantangan besar. Tetapi tidak berarti tidak ada kemungkinan menang.
Aku tahu kamu pasti ada cara. Master Fiwa. Prioritas kami sekarang adalah memperluas tenaga kerja. Aku akan coba mencari karyawan saya sebelumnya. Kalau mereka bisa bergabung, kemungkinan kami menang lebih besar. Bagus. Aku akan ikut denganmu. Kenapa kamu datang, Mbak Winda? Kami datang untuk bergabung denganmu. Si Aditya yang menyebalkan. Dan juga, Viva yang tidak masuk akal. Bilang kami. Sudah 28 tahun, dianggap tua, dan memecat kami semua. Mbak Winda, apakah masih butuh orang? Spark Finance. Selamat datang semua. Mari kita berusaha bersama, dan tunjukkan kepada mereka betapa bodoh mereka. Di sini, aku ada beberapa kebijakan perusahaan yang perlu disampaikan. Semua orang, mulai hari ini, gaji digandakan. Setiap tahun mendapat cuti tahunan 1 bulan dengan bayaran. Membayar asuransi dan dana pensiun dengan tingkat tertinggi di industri. Selain itu, 2 kali per tahun, liburan keluarga kemana saja di dunia. Semua biaya ditanggung perusahaan. Spark Finance pasti menang. Kok kamu belum pulang kerja? Hai, kamu ini. Masih sama seperti dulu. Kalau sudah sibuk, segalanya dilupakan. Duduk dulu. Wan, proyeknya memang penting. Tapi kamu di mataku. Lebih penting lagi. Ini sih bukan apa-apa. Kamu nggak tahu? Dulu waktu aku sibuk kerja proyek, bisa berhari-hari nggak tidur. Wan. Aku bakal sedih. Hunting. Kamu. Kak Hunting. Kenapa tiba-tiba kamu memberiku kalung semahal ini? Awalnya, sudah rencananya 5 tahun lalu, akan kuberikan padamu. Tapi hari itu aku terus menunggumu dan kamu tak kunjung datang. Maaf. Aku tidak sengaja menghilang begitu saja. Waktu itu aku mengalami kecelakaan. Beberapa hari itu, aku terus mencarimu. Ternyata, kemudian aku tahu kamu dikeluarkan dari sekolah dan dideportasi kembali ke negara asal. Aku bahkan sengaja menanyai dosen pembimbingmu. Dia malah bilang padaku, kamu melakukan kecurangan akademik. Kamu kan juara pertama jurusan keuangan tahun itu, juara pertama dengan selisih nilai yang jauh, dinobatkan secara global sebagai lulusan terbaik, yang paling dinantikan. Mana mungkin melakukan kecurangan? Aku benar-benar nggak bisa bayangkan. Dulu kamu menderita sedalam apa? Kak Hunting, kamu mau percaya padaku? Tentu saja. Kamu orang seperti apa? Kemampuanmu seperti apa? Aku yakin gak ada orang lain yang lebih paham dariku. Terima kasih, Kak Hunting. Wan, sekarang kamu bisa ceritakan padaku. Dulu sebenarnya, apa yang terjadi? Sekarang kamu bisa beritahu aku. Tahun itu sebenarnya, apa yang terjadi? Tahun itu. Sudah waktunya berjanji pada Kakak Hunting untuk bertemu di gerbang sekolah. Jangan sampai terlambat. Wei, aku punya kabar baik untukmu. Karena prestasimu di bidang ekonomi yang luar biasa, CIA memutuskan untuk menerimamu secara istimewa, memungkinkanmu masuk ke Departemen Intelijen Ekonomi CIA. Benarkah? Asalkan kamu setuju untuk berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Atlan, maka bisa segera melamar pekerjaan. Kalian ingin memanfaatkan pengetahuanku tentang negara Cakra untuk berperang ekonomi? Memang murid andalanku. Aku yakin, dengan bakatmu dan talentamu, ditambah kondisi yang kami berikan padamu, menggoyahkan ekonomi negara Cakra. Sangat mudah. Mengapa kamu berpikir aku akan mengkhianati negaraku sendiri untuk membantu negara Atlan? Wei, kamu hanya punya 2 pilihan. Pilih gaji tinggi dan bergabung dengan kami. Kedua, dideportasi kembali ke negaramu. Dan, aku punya banyak sumber daya dan kondisi untuk membuatmu tidak bisa bertahan di lingkaran keuangan global. Kamu tahu maksudku. Aku belajar keuangan justru untuk mengembangkan ekonomi negara Cakra.
Kamu bisa menggunakan cara licik untuk membalikkan fakta, tapi dalam bertindak dan berperilaku, aku tidak merasa bersalah. Setelah itu, kamu sudah tahu semuanya. Aku bahkan nyaris kehilangan nyawa, kemudian kembali ke negara, tidak menghubungimu, karena takut membebanimu. Wan, selama ini kamu telah menderita. Aku janji, kedepannya tidak akan ada lagi hal seperti ini terjadi. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk melindungimu? Bagaimana? Baik. Aku percaya padamu, Kakak Hunting. Kedepannya, kamu jaga Sing Huo. Aku jaga kamu. Sudah, Leret. Kalau begitu aku pulang dulu. Tunggu dulu. Rumahmu. Bukannya sudah dikembalikan ke Sentosa Makmur? Sekarang kamu tinggal di mana? Aku akan menginap di hotel dulu. Ikut aku. Dulu kamu pernah bilang, kalau suatu hari punya rumah sendiri, pasti akan pasang gambar besar dewa kekayaan di dinding. Biar kamu jadi kaya. Waktu itu aku cuma ngomong asal. Nggak nyangka kamu ingat semua. Tentu saja. Setiap kata yang kamu ucapkan, aku ingat semua. Kamu bilang, boneka sapi warna merah paling membawa hoki, melambangkan bull market selamanya. Kamu juga bilang, harus pelihara pohon uang. Kalau ada kesempatan, pelihara juga akuarium ikan. Soalnya air mengalir membawa rezeki. Kamu juga bilang, Sudah Leret Bagani. Kenapa kalian semua masih lembur? Ini kan sisa kekacauan dari tim sebelumnya. Aku belum pernah lihat kumpulan dana seburuk ini. Seluruh portofolionya seperti cuma asal tebak, diputusin pakai lempar dadu. Si Winda yang bikin onar ini, dulu cuma suruh dia ganti gajinya. Terlalu murah buat dia. Harusnya dia dikirim ke penjara. Kak Aditya, gimana? Karyawan batch ini pasti lebih bagus dari orang-orang tua itu, kan? Ini kan aku yang mengandalkan koneksiku. Susah payah rekrut dari negara Atlan. Semuanya. Kali ini kita cuma perlu menang dari Spar. Gaji kalian semua akan digandakan. Terima kasih, Pak Aditya. Viwa. Beberapa hari ini, kamu sudah bekerja keras. Kakak sepupu. Sudah berapa kali aku bilang, di kantor harus panggil aku Bolivia. Bolivia, aku kan di negara Atlan. Cuma cuci piring di restoran Tionghoa. Nggak bisa main saham sama sekali. Gimana kalau nanti ketahuan? Santai aja main kartumu. Aku punya senjata rahasia sendiri. Tenang aja. Halo, Papa. Kamu sekarang sedang bersama Viwa? Kasih teleponnya ke dia. Aku mau ngobrol sebentar. Viwa. Kak Aditya. Papaku mau ngobrol sebentar sama kamu. Bapak Presiden Direktur. Ada apa? Apa perusahaan ada masalah? Bukan itu. Kuma. Aku rasa suara Viwa kok terdengar aneh ya? Aneh gitu. Telepon jarak jauh memang biasa seperti itu. Kamu ini terlalu curiga. Dokter sudah bilang, jangan terlalu banyak pikiran. Baiklah. Biarkan aku bantu. Terima kasih. Sudah.
Kamu kok. Kok? Malu-malu gitu? Enggak kok. Wong Wong. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah kembali lagi, kasihku. Kali ini, aku tidak melewatkanmu. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan memberimu kejutan. Semuanya datang sangat pagi hari ini. Mbak Winda dan Pak Fu datang bersama. Winda baru-baru ini memberitahuku. Semua sudah bekerja keras belakangan ini. Karena kalian semua begitu memikirkan perusahaan. Perusahaan juga akan menunjukkan sikap. Mulai hari ini, saya memutuskan, setiap orang akan mendapatkan kenaikan gaji 50%. Setelah proyek ini selesai, sukses atau gagal, kita akan pergi berlibur ke Eropa bersama-sama. Pak Fu, tenang saja. Mulai sekarang perusahaan adalah rumah saya. Karena ucapan Anda ini, pihak Fu, kami akan membantu Anda menghancurkan Sentosa Makmur bagaimanapun caranya. Pak Fu, benar-benar kaya raya dan royal ya. Bukankah ini karena istri yang mengajarkan dengan baik? Dana baru telah turun perlahan selama 3 hari. Penurunannya lebih dari 30%. Kamu ini ngapain aja sih? Hal ini. Saya yang bertanggung jawab penuh. Saya cuma magang, yang baru datang kemarin. Setiap bulan cuma dibayar Rp2.000. Tampilan belakang seperti apa saja saya tidak tahu. Anda menyuruh saya bertanggung jawab penuh? Berani membantah? Percaya tidak, kalau saya sekarang langsung mengusirmu? Viwa. Wei Guang yang saya kino. Lembut dan baik. Emosi stable. Apakah kamu benar-benar Viwa? Waduh. Aku tadi cuma terlalu kesal aja. Viwa. Kamu menghapusku. Hah? Akun kecilku diretas. Aku pikir kita sudah ketemu. Jadi nggak terlalu butuh lagi. Makanya, nggak kuberitahu. Kenapa sih? Masa aku bohongin kamu? Aku kan Viwa yang terhormat. Kalau nggak percaya, ya sudah. Jangan hubungi aku lagi. Viwa. Aku nggak meragukanmu. Aku cuma penasaran aja. Aku salah. Untung aku sudah menyuruh Winda, wanita itu menghapusnya. Kalau tidak... Ada APA? Dana grup Sentosa Makmur sudah turun terus beberapa hari ini. Tapi, hari ini tiba-tiba berbalik arah. Sudah 2 hari berturut-turut naik batas. Kalau terus begini, mungkin. Aku sudah memilih kumpulan saham baru. Begini prosesnya selesai. Kita bisa meluncurkan dana baru. Dengan Master Viwa sepertimu di sini, aku benar-benar khawatir nggak jelas. Tahu diri saja. Sebagai permintaan maaf, traktor aku makan malam ini. Siap. Tak kira, kamu akan mengajakku ke sini. Aku pikir, kamu akan mengajakku makan makanan barat. Saat di luar negeri, waktu kuliah, kamu bilang kamu tidak terbiasa. Hari-hari minta makan makanan Cina. Sekarang aku ajak kamu makan makanan barat. Bukannya kamu akan memukul aku? Omong kosong. Aku mana sampai begitu kasar. Oh iya. Yang tanpa lemon, untuk wanita ini. Terima kasih. Kenapa? Jangan lihat tempat ini, dekorasi agak tua. Tapi, rasanya paling autentik. Coba. Begitu banyak kebiasaan aku. 5 tahun dia ingat semua. Kenapa? Makan. Itu bukan Livia? Ternyata sandaran Livia adalah dia. Kamu kenal? Aku kenal. Sebelumnya. Memberi petunjuk sekali 2 kali. Dia masih punya sedikit talenta. TAPI. Kalau sandaran Livia adalah dia, maka Sentosa Makmur sudah tamat. Mau minum lagi? Baik-baik minum. Minum 3 gelas. Lanjut minum. Aduh.
Aduh. Asiak, Kamu bangun dulu. apa ini? Teksturnya lumayan bagus. Sayang, Kamu sedang bermain api, tahu? Kamu kan pacarku. Aku sudah menyukaimu selama 7 tahun. Aku nggak boleh main-main. Kamu bilang apa? Aku bilang, kamu pacarku. Aku sudah menyukaimu selama 7 tahun. sayang. Waktu itu aku terlalu berlebihan. Kamu sudah berbuat banyak untuk perusahaan. Aku malah mencurigaimu. Maaf ya. Aku minta maaf, maafin aku ya. Ini aku pilihkan khusus untukmu. Sudah lama aku pilih. Kalung terbaru dari Master MG. Pakailah ini. Di pesta nanti. Pasti kamu yang akan mencuri perhatian semua orang. Yes. Leo. Ada APA? Oh. Nggak apa-apa. Sepertinya aku dengar. Aditya itu memanggilku. Bersama aku, masih mikirin cowok lain. Kenapa? Apa semalam aku nggak puasin kamu? Mana ada yang lebih hebat dari kamu? Dia sama sekali nggak tahu cara menghargai orang. Aku sama dia. Cuma main-main aja. Kita berdua, baru cinta sejati. Jangan dulu. Perusahaan masih butuh dia. Kita belum bisa berkonfrontasi dengannya sekarang. Kak Aditya, kemarin kamu nggak datang cari aku. Aku jadi kesel. Nungguin kamu di rumah seharian semalaman. Bukannya kamu marah sama aku pikir kamu pasti nggak mau ketemu aku. Kak Aditya, kamu salah paham lagi. Aku nggak marah sama kamu kok. TAPI. Aku sedikit sedih sih. Kamu harus hibur aku. Besok kan ada pesta. Leherku kosong nih. Kurang 1 kalung. Kamu. Menurutku sih, kalung-kalung itu nggak ada yang cocok buat kamu. Masa sih? Kalung dari Master MG. Itu bagus loh. Kalung itu terlalu mewah. Menurutku, perhiasan apapun, nggak ada yang seberharga kata Viwa ini. Nilainya jauh lebih tinggi. Lagipula, kalau kamu pakai malah bisa mengurangi citramu sebagai dewa saham. Bagaimana menurutmu? Kerjasama yang menyenangkan. Ya ampun, Kak Livia. Gaunmu ini, kan model klasik dari Vanayaya? Harganya lebih dari 300 juta. Biasa aja kok. Karena cocok, ya ku beli. Tapi, Kak Livia nggak pakai perhiasan. Jadi kayak kurang sesuatu. Oh. NIH. Sederhana dan elegan. Juga bagus kok. Cantik banget ya. Baju yang ini kayaknya juga. Gaya Vanayaya. Kok aku belum pernah lihat ya? Duh, kamu yang imut. Itu pasti koleksi haute couture. Benar-benar cantik ya. Ya ampun. Kalung itu. Kok mirip banget ya? Dengan koleksi langka Master MG. Bintang Samudera. Bikinnya Kumadai Pameran. Nggak dijual ya? Acara ini, semua tamunya adalah orang-orang penting baru di grup Jiangcheng. Kamu seorang wanita yang dipecat. Masih berani datang. Sungguh tidak tahu malu. Kamu seorang penipu yang mengaku sebagai Viwa. Pun berani datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Semuanya, lihat. Wanita ini. Namanya Winda. Dia hanya lulusan diploma. Entah pakai cara apa. Yang tidak bermoral. Masuk ke Sentosa Makmur. Dan naik ke posisi direktur. Dan akhirnya, dipecat oleh Pak Aditya. Hari ini, entah pakai cara apa lagi. Yang tidak bermoral. Datang ke acara kita ini. Yang hanya diisi oleh para elit dunia finansial. Kamu tidak tahu malu. Aku masih ingin menjaga reputasi. Minger, kamu si penipu.
Siapa yang tidak bermoral dan tak tahu malu? Kamu sendiri tidak sadar? Masih keras kepala seperti bebek. Hari ini aku akan tunjukkan kepada semua orang. Siapa kamu sebenarnya? Ocean Star, ya? Sama seperti kamu. Ini barang palsu. Hari ini, aku akan membongkar kepalsuan ini. Dan membuat kamu ketahuan. Aku bilang juga. Ocean Star Yonggesi. Seorang gadis biasa seperti dia, mana mungkin bisa membeli? Dunia finansial jadi rusak, karena ada terlalu banyak wanita seperti kamu, yang hanya mencari keuntungan, yang merusak citra publik kita. Keluar. Siapa yang berani? Kamu? Gentleman Wood Industry. 1 jam lagi akan tutup. Tunggu saja anjloknya. Henting, kamu datang. Kalung ini. Dari MG Master, edisi limited premium. Barang yang aku beli untuk istriku sendiri. Mana mungkin palsu? Aku. Mohon Pak Fu. Berbesarati. Jangan marah pada orang kecil seperti aku. Ini. Kamu yang merusak. Kalung yang aku berikan untuk Linda. Ini. Kalung ini. Aku pesan dengan harga 1 miliar. Kamu mau bayar lunas? Atau masuk penjara? Pilih sendiri. Kalung ini. 1 miliar? Aditya, aku tidak tahu kalung jelek ini harganya 1 miliar. Tolong bayarkan untuk aku. Viwa setiap tahun, untuk donasi saja, sudah menghabiskan beberapa miliar. Dia mana mungkin peduli, kalung 1 miliar? Cuma 1 miliar. Nilai kamu 10 miliar kan? Panic APA? Kalau aku ini Viwa, masih mau ngobrol ngalor ngidul sama kamu? Pria menyebalkan. Kalau nggak mau bantu, bilang aja langsung. Iya, bener banget. Viwa, nggak mungkin sampai nggak punya 200 miliar rupiah kan? Hah? Kak Aditya, aku kan dewa saham. Bulan lalu main-main beli saham luar negeri beberapa lot. Semua uangku ada di situ. Sekarang lagi nggak bisa cair. Kamu yang bayarin dulu ya. Bulan depan, aku balikin 2 triliun rupiah. Kemampuanmu merangkak keranjang orang lumayan juga ya. Sampai Direktur Fu aja bisa kamu kantongi. Aku memang nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku dengan Hunting. Saling mencintai dengan tulus. Kamu beda. Kamu pikir sandaranmu itu hebat banget ya? Dia di depan pintu Viwa. Bersujud minta selama 3 tahun. Baru dapat bimbingan 5 menit. Mau andalkan dia untuk pura-pura jadi Viwa? Kamu nggak takut malah ketahuan? Kamu ini siapa sih? Sudah cukup belum keributanmu? Jangan lupa kita hari ini datang ke sini buat APA. Kak Aditya, maaf ya, aku kelepasan. Lihat ITU. Orang itu namanya Gilang. CEO dari Yellow Cedar Capital. Semua orang yang hadir di sini. Kalau digabungkan, nggak ada yang modalnya sebesar dia seorang. Asal bisa dapat investasi darinya. Taruhan dengan SPAR. Pasti kita menang. Pak Sang, lama tidak bertemu. Perkenalkan, ini adalah Kepala Manajer Investasi perusahaan kami, Winda. Dia juga komisaris utama dan partner saya. Pak Jong. No way. Saya tahu Anda dan Pak Fu ingin menarik investasi saya. Tapi jujur saja, skala bunga API Finance saat ini belum memenuhi standar investasi saya. Saya ingin memberikan peringatan risiko gratis. Untuk Anda, jangan sekali-kali berinvestasi di grup Sentosa Makmur. Coba jelaskan. Kondisi dana Sentosa Makmur telah menyimpang dari situasi keuangan internasional. Dan beberapa modal spekulatif sedang bersekongkol menyerangnya. Kemungkinan besar akan menjadi target short selling jahat. Tidak sampai sebulan lagi, pasti akan kolaps. Nona Lim, barusan belum cukup rugi, ya? Pak Fu terkenal sebagai orang yang terbuka dan jujur. Tak disangka di belakang wajahmu seperti ini. Kurasa kau cemburu karena modal kami lebih besar darimu. Kamu takut kalah dalam taruhan ini. Makanya menghasut Pak San untuk memfitnah kami. Pak Jong, ini adalah dewa saham Viwa yang terkenal di dunia. Saat ini bekerja di Sentosa Makmur kami. Saya jamin dengan reputasi saya. Serahkan dana padanya. Tingkat pengembaliannya paling sedikit 60%. Pak Zhang, saya jamin dengan nama baik saya. Asalkan Anda berinvestasi di Sentosa Makmur, pasti akan untung besar. Pasti jauh lebih baik daripada
perusahaan kecil yang tidak dikenal. Karena Dewa Saham Fiwa sudah berkata seperti ini, maka proyek ini akan saya danai dengan Huangshan Capital. Kalian sampah industri seperti ini sungguh keterlaluan. Huangshan Capital akan segera memblokir Bangga API Finance. Tidak akan bekerja sama selamanya. Patut. Kali ini kami mendapatkan investasi dari Huangshan Capital. Taruhan kali ini kami pasti menang. Kak Aditya, sepertinya aku dapat tamu bulanan. Aku ke toilet dulu. Kamu mau apa? Tentu saja ingin ngewe kamu. Kamu kan bintang utama Sentosa Makmur. Orang lain pengin aja nggak bisa. Iya, tadi aku lihat kamu bersama Viwa. Kenapa? Kalian kenal? Kamu bilang dia adalah Viwa? Kamu bilang dia adalah Viwa. Betul. Dulu aku memohon padanya selama 3 tahun. Dia akhirnya mau memberi aku beberapa petunjuk. Tidak mungkin. Kenapa kamu panik? Orang yang naik jabatan dengan menjual tubuhnya. Dewa Saham. Viwa. Kamu tidak tahu kan? Viwa dulu adalah mahasiswa bintang, jurusan ekonomi Harvard, Universitas Sepakat. Dia memiliki potensi untuk mengatur tatanan ekonomi. Masih menjual tubuh? Perlu sampai begitu? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku sarankan kamu baik-baik saja. Dulu banyak ahli saham, kalau ditanggung dia. Apa yang kamu punya untuk melawan dia? Aku tidak mau mengalah. Dia hanya seorang Dewa Saham. Aku juga bisa. Kamu gila. Kamu menaruh semua dana Sentosa Makmur ke satu dana saja. Kalau turun, perusahaan dan investor semua bangkrut. Kamu ini mencari investor, perusahaan. Apa hubungannya dengan aku, Livia? Aku hanya ingin menaikkan harga saham. Aku hanya perlu memasukkan semua uang ke dalamnya. Saham pasti naik. Jangan bilang kamu kenal aku. Aku sendiri masih menyimpan 500 juta rupiah. Aku akan memasukkan semuanya. Winda hanya pantas dijejak oleh aku. Di seluruh dunia saham, hanya ada satu dewa saham, yaitu aku, Livia. Aku tidak hanya akan mengambil nama kamu, juga akan membongkar kamu di depan semua orang, membuat kamu jatuh reputasi. Meski aku tidak bisa jadi dewa saham, aku tetap bisa menghancurkan kamu. Kabarnya, Camus, akhir-akhir ini sibuk dongong perjanjian Headgate dengan Spar Finance. Aditya tidak menyusahkanmu, kan? Pak Presiden Direktur, semua lancar. Aditya juga sangat baik kepada saya. Baguslah, aku juga mendengar kabar. Beberapa waktu lalu, nilai grup Sentosa Makmur turun 10 miliar. Bizarre. Jelaskan situasinya kepada saya? Itu hanya short selling. Aku ingin mengambil saham dari orang yang short sell kita. Kamu bisa tenang saja. Jangan khawatir. Mereka yang ingin mengambil uang dari Viwa, tangan saya tidak akan mudah. Dengan Viwa di sini, aku sangat tenang. Aditya masih terlalu muda. Tu renfonds galamment. Dengan beberapa kata, dia langsung terpancing dan membuat perjanjian Headgate. Spark Finance saja. Aku tidak menganggapnya serius. Dalam pertempuran ini, aku pasti akan menghilangkan ancaman ini. Membuatnya delisting. Dan tidak akan pernah bisa menjadi ancaman bagi Sentosa Makmur kita. Bagus. Dengan kata-kata kamu ini, aku jadi tenang. Presiden Direktur, aku ada satu permintaan. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Mungkin tidak bisa menerima telepon. Begini saja, nanti kami langsung datang ke pesta kemenangan. Aku akan tunggu kabar baik kamu.
Presiden Direktur. Tenang saja. Sudah membantu kamu begitu besar. Bagaimana kamu akan membalas saya? Sanggui. Setelah Aditya memasukkan semua uangnya ke fund saya, kami akan bawa uang itu dan melarikan diri. Mulai hidup baru. Winda. Ayo kita pergi. Perjanjian Hebdi akan berakhir besok. Kenapa sekarang HP rusak? HP rusak. Beli baru saja. HP bisa rusak. Tetapi data inti saya ada di dalamnya. HP. Hanya sebuah media. Data inti. Ada di sini. Sekalipun teknikmu bagus, naik turunnya saham juga ditentukan oleh faktor modal. Aku punya modal triliunan rupiah di tangan. Mau saham siapa yang naik, yaitu yang akan naik. Dengan apa kamu menang melawanku? Kamu terlalu sombong. Naik turunnya saham ditentukan oleh pasar. Tidak menghormati pasar. Tidak menghargai investor yang menantimu. Hanyalah kebangkrutan. Setelah pembukaan posisi, sahamku akan langsung melonjak naik sampai penutupan pasar. Bagaimana denganmu? Bahkan kesempatan untuk minum kuah pun tidak ada. Bintang Medika, di bawah Rp50. Beli semuanya. siap. Bentuk posisi dasar. Ya. Tim 2. Bentuk posisi puncak. Ya. Dana dari bunga api finansial. Saham apapun yang dibeli. Semuanya, tekan harganya. Di bawah 20. Siap. Beli dari sisi kiri. Ya. Tim 2. Jual dari sisi kanan. Ya. Turunnya banyak sekali. Baru dibuka langsung jebol. Sentosa Makmur kali ini menggunakan berapa banyak modal ya? Kenapa mereka bisa naik secepat ini? Mereka memanipulasi dua pasar. Satu sisi long, ini perang dua front. Mereka sudah kalap. Dana baru dibuka. Investor retail berebut masuk. Itu cuma kenaikan sementara saja. Laporan keuangan saham mereka palsu. Pasti akan terbongkar. Sedangkan dana kita baru saham berkualitas sejati. Segera akan ada banyak institusi yang berebut membeli. Kenapa bisa turun separah ini? Cepat cari cara supaya harganya naik untukku. Ini masalah penyesuaian teknis. Aku akan segera pakai modal untuk menopangnya. Berapapun harga sahamnya, beli semuanya. Ya, saldo di akun hampir habis. Kamu bercanda macam apa ini? Modalku triliunan rupiah. Katamu habis ya habis? Terlalu banyak yang jual. Modal segini agak tidak cukup untuk menahan. Bukannya kamu dewa saham? Ngapain aja sih? Cepat buat harganya naik untukku. Kamu ini beneran Viwa atau bukan? Tidak baik, Pak Aditya. Saham yang kita beli terbongkar. Skandal pemalsuan laporan keuangan. Baru saja diperintahkan oleh regulator untuk delisting. Hari ini adalah hari pertempuran putra kita, melawan Spark Finance. Tentu saja kami harus datang untuk memberikan dukungan. Bukankah kamu selalu khawatir dengan kemampuan putra kita? Kenapa hari ini kamu sama sekali tidak tegang? Ada Viwa di sini. Aku pasti tidak khawatir. Setelah pasar tutup nanti, kita akan pergi untuk merayakannya. Tunggu. Saham ini diborong habis. Kapitalisasi pasar perusahaan naik lebih dari 100 miliar hanya dalam setengah hari. Wan, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar dewa keberuntunganku. Tenang saja. Ini baru permulaan. Tujuanku adalah agar Spark melampaui Eiffel dan berdiri di puncak dunia. Selama ini kalian semua sudah bekerja keras. Aku umumkan, akan memberikan kepada seluruh karyawan masing-masing 100.000 lembar saham, kenaikan gaji 3 kali lipat, dan cuti 15 hari. Bagus, bagus, bagus. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah meretas ponselnya.
Aku masih punya amunisi ratusan miliar. Bagaimana mungkin aku kalah? Kamu sudah menghabiskan 50 miliarku, ya? Pak Zhang. Memang ada sedikit masalah kali ini. Tapi tenang saja, kita punya Fiwa. Saham akan segera naik kembali. Sia-sia aku sangat mempercayaimu. Satu kalimat. Kapan akan mengembalikannya? Bukan. Pak Zhang, dengarkan aku. Kamu beritahu aku, kenapa ini terjadi? Bukankah kamu dewa saham? Aku sudah mempertaruhkan seluruh harta kami dalam perjudian besar ini. Kamu beritahu aku, kenapa ini terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Grup Sentosa Makmur akan bangkrut. Apa yang kamu bicarakan? Aduh. SI2ITU. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah meretas. Catatan ponsel Fiwa, kode sahamnya. Tidak mungkin aku salah ingat. Apa katamu? Manaviwa, Surudia Segera Menemiku. Papa. Bapak Presiden Direktur APA Kabar? Viwa. Kamu. Kenapa kamu bersama orang-orang dari Spar Finance? Papa. Bukannya Fiwa ada di sini? Papa. Apa maksudmu? Dia cuma perempuan lulusan diploma yang mengaku-aku sebagai Fiwa. Sayang. Kamu ini anak durhaka. Kamu tidak berhak bicara di sini. Viwa. Kita tadi malam, saat kita video call, kamu masih berjanji padaku. Semuanya baik-baik saja. Pasti akan menghancurkan Spark. Berani-beraninya kamu membonjiku. Saya video call dengan Bapak Presiden Direktur. Bapak Presiden Direktur. Bapak sedang bercanda. 3 bulan yang lalu saya sudah dipecat oleh putra kesayangan Bapak. Sudah dipecat. Terpaksa masuk ke Spark Finance. Maaf ya. Bapak Presiden Direktur, putra Bapak, tidak hanya memecat Winda, tapi juga memukulinya di depan umum. Untungnya saya turun tangan dan menyelamatkannya tepat waktu. Sejak saat itu, dia sudah menjadi orang Spar Finance saya. Bapak Presiden Direktur, coba Bapak periksa lagi baik-baik. Di sini memang tidak ada rekaman video dan lagi. HP saya tadi malam sudah dirusak orang. Saat ketemu lagi, semua datanya sudah hilang. Foto profil ini, kamu adalah Wei Guang? Aku serigala yang tersesat. Biwa. Adik Presiden Direktur. Tolong jaga sikap. Tanpa izin, jangan sembarangan sentuh pacar orang. Biwa. Semuanya gara-gara Livia ini, wanita ITU menipuku. Aku selalu. Siapapun dirimu, jodoh kita sudah habis, dan lagi. Kalau dari dulu aku tahu kau orang seperti ini, lebih baik aku tidak pernah mengenalmu. Tidak. Fiwa. Dengar penjelasanku. Aduh. Semuanya gara-gara penipu ini yang menipuku. Lepaskan. Kamu orang jahat. Berani-beraninya menyamar jadi Fiwa. Kau malah selingkuh dariku. Kamu. Kuket. Sekarang bukan waktunya untukmu berulah. Sayang. Viwa. Dulu aku melihatmu baik rajin maupun berbakat. Jadi, selalu membiayai sekolahmu. Sampai kemudian kamu dideportasi karena pemalsuan akademik. Aku juga sama sekali tidak keberatan menyimpanmu bekerja di grup Sentosa Makmur. Viwa, selama ini di Sentosa Makmur, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kali ini, kau harus bantu Sentosa Makmur. Jangan sampai tidak mau menolong. Viwa. Apa? Kau mau si tua setengah baya ini sujud memohon padamu? Presiden Direktur, aku sudah membawa keuntungan miliaran bagi Sentosa Makmur. Bapak sendiri tahu, saat dia memaksaku mengembalikan semua uang ITU, aku sudah tidak berutang apapun pada Sentosa Makmur, dan juga tidak berutang apapun pada Bapak. Anak durhaka. Kuserahkan perusahaan ini padamu. Kau usir pohon uang, malah diganti dengan pohon bengkok. Menghancurkan masa depanmu sendiri. Dosa besar.
Ganti uang kami. Kalian promosikan dengan bagus sekali. Bikin aku sampai menggelontorkan uang pensiunku. Semuanya ke situ. Sekarang tabungan buat hari tua. Habis semua. Gimana aku hidup nanti? Ini bukan penipuan. Terus apa? Penipuan. Kalian ini orang-orang gila. Saham itu ada risikonya. Investasi harus hati-hati. Apa aku yang maksa kalian? Beli saham Sentosa Makmur? Hah? Bukannya kalian yang promosi bilang. Ada Fiwa segala macam. Pasti bisa untung? Uangnya mana? Ganti uang. Sentosa Makmur penipu. Semua gara-gara dia. Senua gara-gara perempuan jahat ini. Yang pura-pura jadi Fiwa. Kami di Sentosa Makmur juga ditipu sama dia. Bukan aku. Ganti uang. Kalau nggak bayar, kami hajar kau. Ganti uang. Livia. Kalau nggak bayar, kami hajar kau. Livia. Bapak, Dia ini Livia. Aduh, bukan aku. Ada yang lapor. Bilang kamu terlibat penipuan bisnis. Ikut kami untuk diperiksa. Aku difitnah. Aku benar-benar difitnah. Tapi uang kami bagaimana? Presiden Direktur. Grup Sentosa Makmur kalian harus. Memberikan Pongelazan kepada kami. Dia. Dia bisa menyelamatkan kalian. Dia adalah Fiwa yang sebenarnya. Winda. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Aku selalu mendukungmu dari belakang. Bapak Presiden Direktur. Winda. Untuk membantu grup Sentosa Makmur, aku tidak keberatan. Tapi, aku ada satu syarat. Aku ingin mengakuisisi grup Sentosa Makmur. Mulai sekarang dan selanjutnya. Kamu masih bisa melanjutkan menjadi direkturmu. Kamu. Papa. Tidak boleh. Sentosa Makmur adalah hasil kerja seumur hidupmu. Nanti akan diterangkan kepada aku. Kamu tidak boleh menyetujuinya. Diam. Anak durhaka. Papa. Bapak Presiden Direktur. Selamat bekerja sama. Naik. Naik, naik, naik. Viwa Ebaya. Terima kasih, Mbak Fiwa. Dana pensiunku sekarang terjamin. Hinting. Aku tidak bermaksud membantu grup Sentosa Makmur. Aku hanya tidak ingin melihat para investor ini. Uang yang dikumpulkan seumur hidup. Highlang saya. Tentu saja. Tidak apa-apa. Aku paham semua. Winda. Kita sebelumnya terlewatkan 5 tahun. Kali ini apakah kamu mau menikah dengan aku? Menikah dengan dia. Aku mau.